Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Taufik Room. Ini penampakan kolam saya ketika malam hari seperti ini. Jadi ikan-ikannya pada kumpul di atas ya. Nah, itu ada di sana ada air terjun, ada waterfallnya, sama ada aerator ya. Nah, kemarin ada pertanyaan ya dari teman-teman, bagaimana sih mengatasi ikan kalau misalkan lampu padam gitu ya, atau PLN mati begitu ya. Karena untuk sumber listriknya itu terus terang saya menggunakan full dari PLN ya, karena ada beberapa teman yang sudah kolamnya besar gitu ya. Dia tidak mau ambil risiko, akhirnya dia menggunakan tenaga listriknya itu dari tenaga surya, jadi dia tidak tergantung pada PLN. Karena terus terang kalau di daerah-daerah yang pinggiran itu ada kalanya sering terjadi pemadaman bergilir begitu ya. Jadi kalau misalkan ada pemadaman PLN ini, terus terang untuk kolam ini bisa mati ya, sehingga tidak ada perputaran air, kemudian tidak ada produksi oksigen, dan ini membahayakan untuk ikan-ikan saya begitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mengatasinya seperti apa kalau misalkan lampu padam begitu ya. Nah, kalau lampu padam yang jelas ini tidak berfungsi, sehingga tidak ada waterfall di sini. Tetapi ada beberapa yang saya pikirkan ketika lampu nanti padam ya. Yang pertama adalah rasio air ya, rasio debit air sama ikan. Jadi populasi ikan yang ada di kolam saya ini masih sedikit ikannya, dan masih ya tidak begitu besar lah ya, dibandingkan dengan yang teman-teman yang lain mungkin ya. Jadi rasio ikan dengan air itu menjadi pertimbangan. Kalau misalkan aerator waterfallnya ini mati dan tidak ada air terjun sehingga oksigennya menipis, jangan khawatir, karena ini debit airnya kan banyak ya, jadi masih ada banyak cadangan air yang ada di kolam ini ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang populasi ikannya sudah terlalu banyak, hati-hati ketika nanti lampu atau PLN sebagai tenaga waterfallnya itu padam begitu ya. Itu yang pertama yang saya pikirkan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan lampu padam, ini sudah saya antisipasi ya. Saya antisipasi dengan cara menggunakan aerator ya. Jadi saya menggunakan aeratornya yang AC/DC ya. Saya menggunakan yang AC/DC, yang ini, yang di pojok itu. Saya menggunakan AC/DC ya. Aerator ini dia terdapat terdapat penyimpanan energi di dalamnya, listrik gitu ya. Sama seperti di UPS gitu ya. Jadi kalau dia misalkan padam PLN-nya, dia masih tetap bisa menyala ya. Dia aeratornya masih bisa menyala, dan itu lumayan untuk memproduksi oksigen yang ada di dalam air ini, sehingga ikannya itu tidak mengap-mengap dan tidak kekurangan oksigen ya. Saya menggunakan aerator yang ini ya, yang jenisnya apa ini? Di video saya sebelumnya itu sudah ada juga, sudah saya bahas juga untuk aerator ini. Jadi ini fungsinya kalau misalkan mati PLN, ini nanti otomatis langsung di switch ke aki yang ada di dalamnya, dan aerator ini masih menyala. Nah ini ya. Nah, coba kita buktikan ya, kalau misalkan kita matikan listriknya, kira-kira seperti apa. Nah, ini kebetulan di sini ada kontrol, ada ruang kontrol listrik saya. Oke, kita buka dulu. Wow, gelap ya. Nah, coba kita matikan. Jadi saya matikan semuanya ya, atau mencabut listriknya semuanya ya. Ini ada pompa 2, kemudian ada satu dari ini, dari untuk yang aerator AC/DC saya yang ini. Nah, aerator AC/DC, kemudian yang ini. Jadi kalau misalkan saya matikan listriknya semuanya, kita coba cabut dulu. Oke, cabut. Waterfallnya sudah mati. Kita juga cabut untuk yang listrik ini. Jadi kalau saya cabut nih, 1 2 3 saya cabut. 1 2 3 saya cabut. Nah, otomatis untuk aliran yang ke listrik ini mati ya, tapi dia tetap nyala aeratornya dari bawah, sehingga ini cukup untuk
untuk memproduksi oksigen yang ada di kolam saya ini. Nah, berapa ini bisa cukup lama ya. Kalau saya perhatikan, saya lupa untuk defaultnya berapa ya, tapi kalau saya lihat ketika mati lampu itu bisa sampai dengan 6 jaman ya, bisa sampai dengan 7-8 jam. Nah, ini aeratornya juga bisa kita kontrol seberapa banyak produksi aerator ini ya. Nah, di sini ada panelnya ya. Di sini bisa kita kecilkan aeratornya, kita bisa matikan. Jadi kalau ini saya matikan, tapi juga bisa kita kita nyalakan lagi seperti itu. Jadi meskipun waterfallnya mati masih aman ya. Oke, saya nyalakan kembali untuk aeratornya ini, maka otomatis dia akan ngecas lagi untuk daya di aki cadangannya. Saya nyalakan juga untuk waterfallnya. Waterfall. Oke. Jadi di pompanya itu memang ada dua ya. Pompanya itu ada dua listrik, karena yang satu itu untuk yang ke untuk yang ke pompa, yang satunya lagi untuk UV-nya ya. Nah, ini dia. Di kolam saya kalau dari atas ikannya pada ngumpet semua di bawah itu. Oke. Ini memang agak lama naiknya untuk waterfall saya ketika sudah dinyalakan ya PLN-nya. Untuk daya pompanya ketika dinyalakan itu masih agak lama keluarnya. Nah, ini baru nyala. Karena memang dari chamber pembuangan yang terakhir itu, chamber pompanya ke atas ke waterfallnya di sini ini agak panjang dan agak banyak ya isi dari waterfallnya yang di atas ini. Oke. Ya, mungkin seperti itu ya untuk penjelasan bagaimana mengatasi kalau misalkan PLN mati atau daya listrik mati dan pompanya tidak bisa berfungsi. Jadi saya masih punya cadangan aerator di situ. Oke, mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semuanya yang hobi ikan koi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.